Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadits fi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah. Alhamdulillah kita bisa duduk lagi di tempat ini, berjumpa lagi untuk mempelajari agama Islam, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi beragama Islam. Maka dari itu ikhwani fillah azakumullah, kita tidak dituntut untuk menjadi seorang ustadz, tidak dituntut untuk menjadi seorang mubaligh, akan tetapi kita semua dituntut untuk mempelajari agama ini. Karena sesungguhnya yang namanya amal itu adalah bil khawatim, yakni penutupannya yang dinilai. Karenanya prosesnya kita berusaha maksimal agar Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mic-nya bisa kok. Oh ya. Jero ra krungu. Iki to. Nonton. Oh, cekokan ya. Tape. Kemudian kita masih mempelajari kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidi Syaitan, yakni pertolongan yang segera dari tipu daya syaitan, di mana di pertemuan kemarin kita sudah masuk kepada bab makaidi syaitan allati yakidu biha ibna Adam, tipu daya syaitan yang dengannya syaitan menipu anak Adam. Dan kita sudah sampai penjelasan bagaimana syaitan itu mendatangi anak Adam dari keempat sisinya. Demikian pula bagaimana syaitan itu berusaha merubah-rubah fitrah-fitrah manusia, zahirnya maupun batinnya. Dan kita sampai penggalan ayat yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, surat An-Nisa ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumu syaitanu illa ghurura. Syaitan itu memberi janji-janji, demikian pula memberi angan-angan kepada mereka. Wa ma ya'iduhumu syaitanu illa ghurura, dan tidaklah yang dijanjikan oleh syaitan kecuali sekedar tipu daya. Wa min dzalika qauluhu ta'ala, dan termasuk yang semakna dengan firman Allah Ta'ala ini adalah ayat yang lain, surat Al-Baqarah ayat yang lain, ayat ke-268. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukumul maghfirata minhu wa fadlah. Syaitan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran, kekurangan. Kemudian setelah kalian percaya, maka syaitan memerintahkan kalian untuk berbuat fahisyah. Wallahu ya'idukumul maghfirata minhu wa fadla. Adapun Allah menjanjikan kepada kalian ampunannya dan keutamaannya. Ila dikatakan di sini, ya'idukumul faqra yukhawwifukum bihi. Yang dimaksud menjanjikan kepada kalian kefakiran adalah menakut-nakuti kalian dengannya. Ya. Menakut-nakuti kalian dengannya. In anfaqtum amwalakum iftaqartum. Kalau kalian meninfakkan harta kalian, maka kalian akan menjadi fakir, akan menjadi enggak punya uang.
Wa ya'murukum bil fakhsya, kemudian setelah kalian percaya dengan janji syaitan tersebut, maka syaitan itu akan memerintahkan kalian untuk berbuat fahisyah. Apa yang dimaksud fahisyah di sini? Hiya al-bukhul, yakni pelit. Ya. Fi hadzal maudi'il khassah. Pada ayat ini, khusus pada ayat ini, yang dimaksud fahisyah adalah pelit. Wa yadhkuru an maqatil wal kalbi kullu fakhsya'in fil Qur'an fahiya zina. Ila fi hadzal maudhi' fa innahal bukhul. Berkata Al-Kalbi, Al-Muqattil dan Al-Kalbi, setiap fahisyah, setiap kalimat fahisyah di dalam Al-Qur'an yang dimaksud dengannya adalah perbuatan zina, kecuali pada satu tempat ini. Ya. Pada tempat ini yang dimaksud fahisyah adalah al-bukhul, yakni pelit. Akan tetapi, kata Ibnu Qayyim, was-shawab, yang benar, ya, Ibnu Qayyim tidak sependapat. Kata Ibnu Qayyim, annal fakhsya ala babiha. Yang dimaksud fahisyah itu sesuai dengan babnya, tidak dikhususkan pada sesuatu hal yang seperti itu. Wahiyya kullu fahisyah fahiya sifatul lil mausufin makhdhub fahadfu mausufuha iradatan lil umum. Ya. Setiap fahisyah, yang namanya fahisyah itu tidak dikhususkan pada perbuatan pelit saja atau perbuatan zina saja, enggak. Akan tetapi yang namanya fahisyah itu adalah suatu sifat yang dimana yang disifati itu dihilangkan, yakni perbuatan buruk. Ya, maka seluruh perbuatan buruk di sini fahisyah, bisa zina, bisa pelit, bisa yang lain-lain. Ya, makanya di sini kefakiran itu bukan kefakiran khusus enggak punya duit saja, tetapi fakir pada semua hal, apapun itu. Bisa kekurangan rizki, bisa kekurangan kasih sayang, bisa kekurangan perhatian, bisa kekurangan kedudukan, ya, bisa kekurangan apapun. Ya. Dan syaitan menjanjikan, kalau kamu berbuat ini, berbuat itu, kamu nggak dihargai temanmu. Kalau kamu berbuat ini, berbuat itu, kamu nanti jadi miskin. Kalau kamu berbuat ini dan berbuat itu, ya, kamu nanti nggak dicintai sama suamimu. Ya. Demikian pula sebaliknya, kalau kamu gini dan gini, nanti kamu nggak dicintai sama istrimu. Gitu. Sehingga ketika kamu percaya dengan apa yang dijanjikan oleh syaitan, mulai syaitan itu akan menggiring kamu untuk berbuat pelit. Ya, pelit dalam hal apapun. Ya, pelit dalam hal harta, dalam hal waktu, dalam hal tenaga, dalam hal perhatian dan yang lainnya. Ya. Kemudian, fadzakara subhanahu wa ta'ala wa'da syaitan wa amruhu ya'muruhum bisyarr. Ya, dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan janji syaitan dan apa yang diperintahkan oleh syaitan setelahnya, yakni memerintahkan kalian dengan keburukan. Wa yakhafuhu minal fi'lil khair, dan menakut-nakuti kalian untuk berbuat kebaikan. Wa hadhanil amrani huma juma'i ma yatlubuhu syaitan minal insan. Dan dua perkara ini adalah dua perkara yang memang diinginkan oleh syaitan dari manusia. Ya, yang pertama ditakut-takuti, kalau percaya, kemudian baru ditarik kepada perbuatan-perbuatan mungkar. Ditakuti, nanti kamu miskin. Kalau kamu percaya, ya baru diajak pelit, diajak nggak mau sodako, diajak nggak mau, ditakut-takuti untuk tidak mendapatkan kedudukan di masyarakat. Kalau kamu percaya, ya baru nanti diajak untuk berbuat kesyirikan, berbuat untuk menyimpang dari jalan al-haq dan yang lain sebagainya. Fa inna idza khawafuhu minal fi'lil khair tarkuhu wa idza amarahu bil fakhsya'i wa zuyyinaha lahu irtikabuha. Karena sesungguhnya ketika manusia itu ditakut-takuti untuk berbuat baik, maka dia akan meninggalkannya. Demikian pula sebaliknya, syaitan itu memerintahkan untuk berbuat keburukan dan menghias-hiasi keburukan tersebut sehingga indah di mata manusia, sehingga dia mau melakukannya. Ya. Wasamma subhanahu wa ta'ala takhwifuhu wa'dal intidhar alladhi khawfuhu iyah. Ya. Khawafuhu iyah. Ini kemarin sampai ini ya. Dan Allah menamai janji-janji syaitan tersebut sebagai janji tunda. Wa'dul intidhar, yakni janji tunda yang dengannya syaitan itu menakut-nakuti manusia. Ya, janji tunda itu seperti apa? Kemarin sudah kita sebutkan, ya, pinjam uang, habis pinjam uang mau buat tanam kurma. Ya, setelah
kurmanya panen, ditagih, mana uangnya gitu. Nah, ini baru panen belum tak jual gitu. Setelah dijual ditagih lagi, mana kok katanya sudah dijual lah. Ini saya belum tanam gitu. Nanti saya bayar kamu pakai apa? Saya panen pakai apa gitu. Nah, setelah tanam ditagih lagi lah, baru tanam belum tumbuh. Gitu. Setelah tumbuh dijual lagi ya. Terus seperti itu. Ini yang dimaksud dengan wa'dul intidhar, yakni janji tunda yang dijanjikan syaitan kepada manusia. Ya, ayo ngaji. Wah, nanti dulu saya masih sibuk. Saya baru mau bangun bisnis. Ya, kenapa? Kok nganu ya, nanti bisnisnya jalan dulu baru ngaji nanti tenang. Gitu. Kemudian baru mulai bangun bisnis. Ya, terus kemudian ini udah mulai nih, udah ada pelanggannya. Baru ada pelanggan, belum bisa ditinggal dengan tenang. Mungkin saya baru cukup makan hari ini, belum besok, belum lusa, dan masih nggak cukup waktunya untuk sebulan gitu. Setelah udah jalan, ya sudah lumayan, ditanya lagi kapan ngajinya? Ya ini baru ngembangkan bisnisnya. Ya, kalau misalnya ini tak tinggal, ini bisnis baru jalan, nanti ambruk, butuh perhatian khusus. Gitu. Ya, setelah bisnisnya benar-benar jalan, ini baru jalan, belum bisa autopilot. Gitu. Ya, terus seperti itu. Sudah autopilot tuh masih lagi. Ini kan masih ada pengembangan di kota-kota lain. Gitu. Terus seperti itu, ya, sehingga dia menunda-nunda kebaikan. Ya, dia menunda-nunda kebaikan. Makanya dari itu ini adalah supaya diketahui ini adalah wa'dul intidhar dari syaitan, janji tunda dari syaitan, sehingga kita harus fokus perhatian kalau misalnya mau kajian diluangkan waktu khusus gitu. Diluangkan waktu khusus. Ya, kalau bisa yang khususnya yang masih muda-muda ini, yang masih di bawah 40 tahun nih, ya, kalau bisa ada catatan khusus dihafal. Gitu, ya, ada catatan khusus dihafal. Kalau yang sudah 40 tahun ya alhamdulillah lah gitu. Yang penting bisa rutin dan semoga Allah menganugerahi kita semua husnul khatimah. Gitu. Amin. Kalau yang muda-muda ini masih ada manfaatnya. Jadi kalau udah 40 lebih itu udah waduh gitu, mau ngapal utek kok jendel gitu. Udah nggak bisa gitu, susah mending dari awal gitu ya. Nanti kalau udah 40 lebih itu minimalnya sudah bisa baca kitab gitu, sehingga kalau misalnya ada permasalahan itu nggak usah nunggu status sopo gitu, langsung buka buku gitu ya kan, nggak lihat terjemahan. Kalau lihat terjemahan kadang terjemahkannya nggak sesuai atau ngawur bahkan. Kemudian kama yang tadhirul mau'ud ma wu'ida bihi thumma dzakara subhanahu wa ta'ala wa'dahu ala ta'atihi. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut itu menyebutkan janjinya ketika kita mau mentaati Allah, wamtithali awamirihi, dan melakukan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, wastinabi nawahihi, menjauhi segala larangan Allah, wahyal maghfirata wa fadla, yakni apa janjinya Allah? Ampunan dari Allah dan keutamaannya. Ya, itu janjinya Allah, dan janji Allah itu pasti benar, tidak mungkin dusta, ya, seperti janjinya syaitan. Fal maghfirah wiqayatu syarr, yang namanya maghfirah adalah tameng dari keburukan, ya. Wal fadla i'ta'al khair, adapun keutamaan di sini adalah diberikan kebaikan. Ya, jadi janji Allah adalah yang pertama maghfirah, ya, perlindungan dari keburukan, dan keutamaannya yakni diberikan kebaikan-kebaikan. Wa fil haditsil masyhur innalil malakil biqalbi ibni adam lammah wali syaitani lammatun falammatul malaki i'adun bil khair wa tasdiqu bil wa'di walamatu syaitan i'adu bisyarr wa takdzibun bil wa'di. Ya, ini hadis dhaif, ya. Ini sepertinya saya ingat ini hadis dhaif. Bentar. Ini udah ada tulisannya. Hadis ini dhaif tapi masih dijadikan pendalilan oleh Ibnu Qayyim, mungkin diambil dari sisi maknanya. Sesungguhnya malaikat itu di dalam hati-hati manusia itu memiliki sentuhan. Demikian pula syaitan juga memiliki sentuhan pula. Dan sentuhan malaikat adalah kebaikan-kebaikan, adapun sentuhan syaitan adalah keburukan-keburukan. Kemudian beliau membacakan asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fakhsya. Yang namanya syaitan itu memerintahkan kalian kepada menjanjikan kalian kefakiran, setelahnya memerintahkan kalian kepada keburukan.
Ya, hadis ini dhaif, tidak boleh diyakini bahwasanya ini ucapan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja Ibnu Qayyim menjadikannya pendalilan karena semakna dengan firman Allah Taala tadi yang sudah kita sebutkan. Fal malaku wa syaitan yata'aqabani 'alal qalbi ta'aqabal laili wan nahar. Faminan nas man yakunu lailahu atulu minan nahar wa akhar bidziddih. Wa minhum man yakunu zamanahu naharan kullah wa akhar bididdih nasta'idu billahi ta'ala min syarri syaitan. Ya. Maka malaikat dan syaitan itu memiliki sentuhan-sentuhan kepada manusia, ya, seperti malam dan siang hari. Dan di antara manusia ada yang malamnya lebih panjang dari siangnya, demikian pula sebaliknya, ada yang siangnya lebih panjang dari malamnya, dan bahkan ada yang seluruhnya siang hari atau sebaliknya. Dan kita memohon kepada Allah pertolongan dari keburukan-keburukan syaitan tersebut. Kemudian kita masuk kepada pasal min makaidi syaitan lil insan tuzayyinu lil ma'siyah tuzayyinul ma'siyati lahu thumma takhalla anhu. Ya, ini pasal poin penting, makanya dipisah sama Ibnu Qayyim, di mana termasuk dari tipu daya syaitan kepada manusia adalah diindahkan kemaksiatan di mata-mata manusia. Kemudian setelah dia melakukannya, takhalla anhu, syaitan itu meninggalkannya. Ya, syaitan itu meninggalkannya. Bagaimana maksudnya? Kita baca di sini. Wa min kaidihi lil insan annahu yuriduhul mawarid allati yukhayyilu ilaihi anna fiha manfa'atah. Dan termasuk dari tipu daya syaitan ialah dia mendatangkan kepadanya keburukan-keburukan apa yang mau dia datangkan, ya. Yukhayyilu ilaihi anna fiha manfa'ah, ya, anna fiha manfa'atah. Kemudian syaitan itu mendatangkan kepada manusia itu keburukan-keburukan dan dikhayalkan di hadapannya bahwasanya di situ dia akan mendapatkan manfaat. Ya. Digambarkan kalau kamu mencuri kamu nanti bisa kaya, bisa beli ini, bisa beli itu. Ya, kalau kamu nyalon kamu nanti bisa demikian. Kalau kamu berbuat kesyirikan ini, ya, kamu bisa dapat posisi, kamu akan tinggi di antara teman-temanmu, kamu akan dihormati di masyarakat. Ya. Keburukan-keburukan didatangkan, kemudian digambarkan padanya hal tersebut adalah sebuah manfaat untuknya. Thumma yusdiruhul masadir allati fiha atabuhu. Ya, wa takhalla anhu wa yuslimuhu wa yaqafu wa yashmatu bihi. Kemudian kalau dia mau melakukannya, sama syaitan itu dibongkar keburukannya di hadapan masyarakat. Ya, disuruh dia mau mengerjakan, dibongkar di hadapan masyarakat, ya. Kemudian meninggalkannya, kemudian diketawain sama syaitan, ya. Setelah itu, ya, diejek-ejek sama syaitan. Wa yadhaku minhu, dan syaitan itu tertawa terhadap yang demikian. Faya'muruhu bisyaraqah wazinah wal qatl wa yadullu alaihi wa yafdahahu. Maka syaitan itu memerintahkan manusia untuk mencuri, untuk berzina, untuk membunuh. Kemudian dia menunjukkan kepadanya, ya, kepada orang yang lainnya dan membongkar aibnya. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa idh zayyana lahumu syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawm minan nas wa inni jarul lakum. Falamma tara'atil fi'atani nakasa ala aqibaihi wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawun inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Kita bisa melihat perbuatannya syaitan, ya, di dalam firman Allah Ta'ala ini. Ketika syaitan itu mengindahkan atas mereka amalan-amalan mereka, ya, dibuat indah amalan-amalan mereka. Ini kisahnya tentang musyrikin Quraisy ketika akan berangkat perang Badar, ya. Nah, dia semangat-semangati, dibuat indah amalannya. Wa qala la ghaliba lakumul yaum, ya, minan nas, dan syaitan itu mengatakan kepada mereka, pada hari ini tidak ada dari manusia yang mampu mengalahkan kalian. Wa inni jarulakum, kata syaitan, dan aku adalah pelindung kalian. Ya. Falamma tara'atil fi'atani nakasa ala aqibaihi. Maka kemudian setelah berhadapan-hadapan antara kaum Quraisy, musyrikin Quraisy dengan kaum muslimin, syaitan itu apa? Lari meninggalkan mereka.
Ya, lari meninggalkan mereka. Wa qala inni bari'u minkum. Aku berlepas diri dari kalian. Ini arama la taraun. Sesungguhnya aku melihat sesuatu yang kalian tidak melihat. Ya, apa itu? Al malaikatul munzalin, ya malaikat yang turun berbondong-bondong membantu kaum muslimin, ya dipasrahkan untuk kematiannya orang-orang Quraisy ini. Ini akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Wallahu syadidul iqab, dan Allah itu sangat keras iqabnya, sangat keras hukumannya. Fa innahu tura lil musyrikina inda khurujihim ila Badar fi surati Suraqah ibnu Malik. Ya, sesungguhnya syaitan itu ketika musyrikin Quraisy mau mengumpulkan pasukan untuk perang Badar itu, dia menampakkan di hadapan musyrikin itu dengan wujud Suraqah ibnu Malik. Ya, Suraqah ibnu Malik dari Bani Kinanah. Ya, dari Bani Kinanah, dia salah seorang yang punya suku yang besar di Arab itu. Ya, dan dia mengatakan, ana jarul lakum min Bani Kinanah. Oh, ini udah ada. Sesungguhnya aku adalah pelindung kalian dari Bani Kinanah. Ayaksidu ahlakum wadaroriyakum bisu, di mana aku akan melindungi keluarga-keluarga kalian. Aku akan melindungi rumah-rumah kalian dari keburukan. Ya, peranglah, nanti tak dukung. Ya, saya dari Bani Kinanah. Ya. Falamma ra'a aduwallahi junudallah. Falamma ra'a aduwallahi junudallah minal malaikah nazalat lin nasri rasuli sallallahu alaihi wasallam farra'anhum wa aslamahum. Maka kemudian ketika musuh Allah ini melihat pasukan-pasukan Allah yang turun membantu Rasulnya alaihi musallatu wassalam dan kaum muslimin, farru anhum, maka dia lari meninggalkan mereka, wa aslamahum, dan memasrahkannya untuk kematiannya. Kama qala Hasan, sebagaimana yang dikatakan oleh Hasan, ya, tallahumu bil ghurur thumma aslamahum innal khabitha liman wallahu gharraur. Ya, sebagaimana yang dikatakan dalam puisi ini, talahum bil ghurur, ya, dia itu menunjukinya dengan tipu daya. Ya. Thumma aslamahum, kemudian dipasrahkan begitu saja, meninggalkannya. Innal khabitha, sesungguhnya orang yang buruk itu, liman wallahu gharraur, ya, kepada orang yang minta perlindungan kepadanya, justru dia menipunya. Ya, ya sini tak lindungi, habis itu apa? Setelah ada masalah diumpankan. Nah, ini kayak syaitan ini. Ya, nah, apa tak lindungi? Ketika ada masalah, ya ini dipakai polisi atau sebaliknya gitu. Nah, ini syaitan memang kayak gitu. Ya, kalau ada yang seperti itu, ini syaitan ini. Gitu. Ya, emang sifatnya, ya, dari jenis manusia gitu, ya. Dan karena sesungguhnya orang yang buruk ini, dia kepada orang yang dekat dengannya justru apa? Justru dia ditipu. Wa kadzalika fi'lul birrahib alladhi qatala al-mar'ah wa waladaha amarahu bizina thumma biqatliha thumma dalla ahlaha alaihi wa kashafa amrahu lahum thumma amarahu bisujudi lahu, ya, falamma fa'ala farra anhu wa tarkuhu. Ya, ini kasusnya sama seperti yang dilakukan oleh syaitan dengan seorang rahib, di mana rahib tersebut dibujuk untuk membunuh seorang wanita dan anaknya di kandungannya, kemudian memerintahkannya untuk berzina, kemudian membunuhnya. Ya, kemudian setelah itu kejadian, syaitan itu menunjukkan kepada keluarganya, kemudian membongkar aib-aibnya. Kemudian syaitan memerintahkannya untuk bersujud kepadanya. Ketika dia bersujud, maka syaitan lari meninggalkannya. Ya, ini kisahnya seperti rahib siapa? Barsiso. Ya, seperti Barsiso, di mana Barsiso ini adalah seorang rahib yang ahli ibadah. Ya, ahli ibadah selama 60 tahun dia fokus ibadah, ya, di tempat pengibadahannya. Maka kemudian ada 5 orang bersaudara yang dia itu akan pergi berjihad, tapi punya adik seorang wanita. Ya, gimana ini? Ya sudah, kita titipkan saja adik kita ini sama si rahib tadi. Ya, kata rahib, oh nggak mungkin, nggak bisa. Ya saya laki-laki, dia wanita, nggak bisa kamu titipkan kepada saya. Ya, kata 4 orang bersaudara tadi, ya sudah, nggak perlu kamu sama dia, cukup kamu cek aja kondisinya, ya, makanannya. Terus kemudian dicek kalau ada keburukan, kabar apa, tolong kirim kami kabar. Oh ya sudah, kalau gitu bisa.
Akhirnya, Ana lupa 4 orang apa 3 orang bersaudara, nanti dilihat lagi hadisnya. Kemudian setelahnya mereka itu pergi berjihad. Ya, kemudian rahib itu sesekali menengok. Ya, sesekali menengok, kayak gimana kabarmu? Ya, alhamdulillah bi khair gitu. Kemudian rahib itu sesekali memberi makan. Ya, kemudian dibilang makananmu di depan pintu. Ya, terus meninggalkannya. Maka kemudian syaitan itu mendatangi rahib tersebut dan mengatakan, kamu kok tega seperti itu? Setiap kali mengatakan makananmu di depan pintu, makanan di depan pintu, cuma mengatakan gimana kabarmu, itu. Coba cek, siapa tahu dia sakit, gitu. Siapa tahu dia kondisinya nggak bagus, tapi dia nggak enak sama kamu. Itu coba cek, gitu. Akhirnya dicek, terus begitu. Ya, diuju-ujui sama syaitan sampai akhirnya terjadilah perzinaan. Nah, kemudian setelah terjadi perzinaan, maka rahib tersebut menyesal. Ya, rahib tersebut menyesal, nangis dan seterusnya, dan syaitan menertawakannya. Ya, kamu itu memang orang yang bodoh, kamu itu memang orang yang nggak tahu diri, kamu itu orang yang buruk. Dibuat dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak pokoknya nggak ada ampunan lah buat dia. Ya. Kemudian syaitan membisiki lagi, ngasih solusi lagi. Ya, kamu sedih, kamu marah. Ya. Tenang. Yang tahu perbuatan itu cuma kamu dan wanita tersebut. Ya, bunuh dia. Disuruh membunuh. Akhirnya dibunuh dalam kondisi wanita tersebut hamil. Anaknya di dalamnya. Ya. Maka kemudian setelah kejadian, syaitan tersebut mendatangi saudara-saudaranya yang sedang berjihad. Ya, dimimpikan oleh syaitan kepada saudara-saudara tersebut kejadian demi kejadiannya. Maka saudara yang pertama, aku semalam bermimpi demikian. Ya, yang kedua juga mengatakan saya juga mimpi yang sama. Yang ketiga juga saya yang mimpi yang sama gitu. Coba cek. Gitu. Ini seperti ada kejadian gitu. Akhirnya mereka pulang. Ketika ditanya sama rahibnya tadi, kemana saudara saya? Katanya, saudaramu telah meninggal sakit ya rahimahullah, demikian dan demikian. Gitu. Karena 3 orang saudara tadi atau 4 orang nggak percaya, akhirnya suruh bongkar. Ya, setelah dibongkar ternyata benar, ketemu tanda-tanda kekerasan. Ya, setelah itu rahib tersebut diarak, digiring di tengah-tengah manusia, dilempari batu, kemudian disalib. Ya, disalib dalam kondisi itu hukuman waktu itu. Ya, ini disalib, tangannya dan kakinya semuanya dipaku. Dibiarkan kehujanan, kepanasan, kedinginan, kelaparan, kehausan terus sampai mati. Nah, sebelum kematiannya, syaitan itu mendatangi rahib tersebut dalam wujud orang tua. Gitu, kasihan kamu ya, kamu demikian dan demikian gitu. Tolong aku kalau kasihan gitu. Percakapannya kira-kira gitu. Nanti lihat sendiri ya. Tolong aku kalau kasihan. Nah, terus habis itu ya saya mau menolongmu ya, tapi dengan syarat kamu bersujud kepadaku. Gitu. Maka kemudian rahib tersebut mengatakan, aku nggak bisa, kondisi saya masih seperti ini gitu. Terus kata syaitan, nggak perlu dengan badanmu seluruhnya, cukup tundukkan kepalamu dan hatimu. Maka kemudian ketika rahib tersebut menundukkan kepalanya beserta hatinya, maka ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala mencabut rohnya. Wal iyadu billah, kita semua berlindung dari su'ul khatimah. Karena sesungguhnya al-amalu bil khawatim, amal itu dengan penutupannya. Ya, kita berusaha maksimal di kehidupan kita untuk mendapatkan husnul khatimah. Kemudian falamma fa'ala farra anhu wa tarkahu. Ya, maka ketika orang tersebut mau melakukannya, syaitan itu lari meninggalkannya. Ya. Wa fihi anzalallahu subhanahu wa ta'ala kamathali syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'u minka inni akhafullaha rabbal alamin. Sebagaimana syaitan, ya, di mana dia mengatakan kepada manusia, kufurlah kalian. Maka ketika manusia itu kufur, ya, syaitan itu lari meninggalkannya dan mengatakan, aku berlepas diri dari kalian. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam. Wa hadha siyaq la yakhtassu billadhi dzukkirat anhu hadhil qissah. Dan kalimat pada ayat ini tidak khusus disebutkan mengenai kisah tadi, kisah yang barusan saya ceritakan, tetapi secara keumuman. Bal huwa amun fi kulli man ata'a syaitan fi amrihi lahu bil kufri. Bahkan ini kisah ini secara keumuman kepada siapa saja yang mentaati syaitan dengan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan seperti itu. Ya, syaitan
akan menunjukinya dengan perbuatan-perbuatan, setelah itu apa? Lari meninggalkannya. Ya. Liyang surahu wayakdhi hajatahu fa innahu yatabarra'u minhu wa yuslimuhu kama yatabarra'u min awliyaihi jumlatan finnar wa yaqulu lahum inni kafartu bima asyraktumuni min qabl fa auradahum syarrul mawarid wa tabarra'u minhum kullal bara'ah. Ya, maka ini jumlah kalimat ini secara keseluruhan, secara keumuman syaitan itu seperti itu. Di mana syaitan itu mengaku-ngaku mau menolong kalian, mengaku-ngaku mau menunaikan kebutuhan kalian, ya, maka setelah kalian berbuat kufur kepada Allah, ya, syaitan itu berlepas diri dari kalian dan memasrahkan kalian kepada azab Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana syaitan itu berlepas diri dari wali-walinya di hari kiamat kelak, ya, di dalam api neraka. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Ibrahim ayat 22, sesungguhnya aku mengingkari kalian terhadap apa yang kalian itu mempersekutukan aku dari Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Ya, ini keseluruhan ayatnya gimana? Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haq wa'adakum fa'akhlaftukum wa ma kana liya 'alaikum min sultan. Ya, wa ma kana liya 'alaikum min sultan. Terus wa ma kana liya 'alaikum min sultan. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa'adakum fa'akhlaftukum wa ma kana liya 'alaikum min sultani illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi inni wa ma antum bimusrihi. Terus habis itu inni kafartu bima asraktumuni min qabl wa ma lidzalimina inna dzalimina min adzabin alim lahum adzabun alim. Taib. Ini adalah khutbahnya syaitan di hari kiamat kelak, ya, di hari kiamat kelak ketika orang-orang sudah diputuskan. Ya, ketika orang-orang sudah diputuskan, sebagiannya masuk surga dan sebagiannya masuk neraka. Ya. Maka syaitan mengatakan, bahwasanya waqala syaitan, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah itu menjanjikan kalian janji yang benar. Wa'adakum fa'akhlaftukum, dan aku juga menjanjikan kalian sesuatu, tetapi aku mengingkarinya. Ya. Dan janganlah kalian menyalahkan aku. Tidak ada kekuasaanku atas kalian illa anda autukum fastajabtum li, kecuali aku cuma sekedar ngajak aja kalian ikut. Salah sendiri, ya. Jangan nyalain saya. Saya cuma ngajak, kalian ikut. Gitu. Bukan salah saya. Gitu. Dan pada hari ini aku tidak mampu menolong kalian, demikian pula kalian tidak mampu menolongku. Ya. Sesungguhnya aku itu mengingkari terhadap apa yang ada pada kalian, ya, terhadap apa yang kalian persekutukan Allah dengannya sebelumnya kepadaku, ya, dan kepada orang-orang dolim, ya, Allah telah menyiapkan azab yang sangat pedih. Ini khutbahnya syaitan. Makanya jangan percaya dengan janji syaitan, ya, percaya dengan janji Allah, karena sesungguhnya syaitan itu menjanjikan kalian kefakiran, kekurangan, ya, kemudian kalau kalian percaya, kalian akan digiring untuk berbuat maksiat. Adapun Allah menjanjikan kepada kalian ampunannya dan keutamannya. Fatakallamun nas fi qaulihi aduwillahi inni akhafullah. Faqala Qatadah wa Ibnu Ishaq sadaqa aduwullahi fi qaulihi inni ara ma la tarawun wa kadzdzaba fi qaulihi inni akhafullah. Maka mengenai ayat ini, ya, manusia berbeda pendapat. Di antaranya dia mengatakan ketika syaitan mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah, ya, ini dia telah berdusta. Syaitan itu berdusta ketika mengatakan aku takut kepada Allah, ya, tetapi dia jujur ketika dia mengatakan inni ara ma la taraun, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat dari para malaikat yang turun berbondong-bondong. Kalau dia takut kepada Allah, ya, dia tidak akan kufur. Maka dia berdusta terhadap hal tersebut. Ya. Wallahu ma bihi makhafatullah. Demi Allah, wallahi, dan demi Allah ma bihi makhafatullah. Syaitan itu sama sekali tidak takut kepada Allah.
walakin alima annahu la quwwata lahu wala mana'ata fa'auradahum wa aslamahum wa kadzalika adata adullahi biman ata'ah. Ya, dan demi Allah syaitan ini tidak takut kepada Allah, akan tetapi dia tahu tidak akan mampu membendung dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia lari untuk meninggalkannya. Dan berkata sebagian yang lain, wa qala ta'ifah innama khafa batashallah ta'ala bihi fid dunya. Ketika syaitan mengatakan, ya, aku takut kepada Allah, yang dimaksud di sini adalah takut dari hukuman Allah di dunia. Ya, kama yakhaful kafir wal fajir ayuqtal au ya'khud bi jurmihi. Sebagaimana takutnya orang kafir dan orang pendosa, dia akan dihukum karena dosanya. Takutnya maling sama polisi, ya. Dia takut ketangkep, nggak takut malingnya. Gitu. Syaitan itu takut ketika dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu khafa aqabahu fil akhirah. Ya, la annahu, bukan dia itu takut kepada akibatnya di akhirat. Wa hadza ashah, dan kata Ibnu Qayyim, pendapat ini lebih benar daripada pendapat yang pertama tadi. Ya, wa hadza khauf la yastalzimu imanan wala najah. Dan takut jenis seperti ini tidak masuk takut pada keimanan, ya, tidak masuk kepada keimanan dan keselamatannya. Cuma takut kepada hukumannya, bukan takut kepada Allah karena pengagungannya. Qala al-Kalbi, berkata al-Kalbi, khafa ayyakhudahu Jibril fayu'arrifuhum halahu falayati'unah. Ya, berkata al-Kalbi memiliki pendapat yang lain. Yang dimaksud di sini syaitan dalam ayat ini tadi, syaitan takut untuk dibongkar kedustaannya kepada kaum musyrikin Quraisy tadi, sehingga dia tidak ditaati oleh mereka. Wa hadza fasid, pendapat ini rusak. Ya, enggak benar. Fa innahu innama qala lahum dzalik ba'da an farra wa nakasa ala aqibaihi illa an yurida annahu idza arafa al-musyrikun annalladzi ajarahum wa auradahum bi iblis lam yuti'uhu fi ma ba'da dzalik. Ya. Ini pendapat ini enggak benar. Kenapa? Karena enggak mungkin syaitan itu takut untuk dibongkar kedustaannya di hadapan kaum Quraisy. Wong dia lari aja udah ketahuan dia itu telah berdusta. Nggak mungkin setelah kejadian itu orang-orang Quraisy ini mentaatinya lagi. Ya, yang udah tahu jelas-jelas ditinggalkan. Ya. Waqad abda'an nuj'ah in arada dzalik wa takallafa ghairul murad. Ini nggak pas gitu pendapat ini. Ya, karena ini berbicara terhadap hal yang tidak pada tempatnya. Tidak pada yang diinginkan dari ayat ini. Wa qala al-Ata, berkata Ata, ini akhafullah an yuhlikani fi man yuhlik. Wa hadza khauful halaki dunya fala yanfa'uh. Ya, berkata Al-Ata, sesungguhnya syaitan mengatakan aku takut kepada Allah adalah takut Allah akan membinasakanku sebagaimana orang-orang yang dibinasakan. Dan ini adalah ketakutan di dunia sebagaimana yang kita sebutkan tadi pendapatnya. Dan ini yang paling sahih, ya. Wa qala Zujad wa ibn Anbari dhanna anna al-waqtil ladzi anzar ilaihi qad hadir. Zad ibn Anbari qala akhafu ayakuna al-waqtul ma'lum alladhi yazulu ma'ahu intidari qad hadir fayaqa bil adab fa innahu lamma ayana al malaikah khafa ayakunu waqtil intidari qad inqada faqala ma qala isqafan ala nafsi. Ya, kata Al-Anbari bahwasanya yang dikatakan syaitan itu ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Syaitan takut bahwasanya hari yang dijanjikan telah datang, di mana sebelumnya syaitan itu dijanjikan untuk ditunda kematiannya, ya, sampai waktu tertentu. Maka syaitan ketika itu khawatir, ini waktunya saya dibinasakan, ya, dan kembali kepada Allah untuk menerima hukuman. Nah, yang dimaksud seperti itu. Baik, kita selesai pada pasal ini. Kita masuk kepada pasal berikutnya. Min makaidihi takhwifuhul mu'minin min junudihi wa awliyaih. Ya, ini sering sekali di masyarakat. Sering sekali di masyarakat, ya, dan ini yang paling sering digunakan oleh syaitan, ya, untuk mengacaukan, mengaburkan al-haq dan menancapkan kuku-kuku kebatilan di masyarakat. Apa itu? Di antara tipu daya syaitan adalah menakut-nakuti kaum mukminin dengan pasukannya dan wali-walinya.
ya, menakut-nakuti kaum muslimin dengan pasukannya dan wali-walinya. Wa min kaidihi adullahi ta'ala annahu yukhawiful mu'minina min jundihi wa awliyai. Dan termasuk dari tipu daya syaitan ialah dia menakut-nakuti kaum mukminin dengan pasukan dan wali-walinya. Fala yujahidunahum wala ya'murunahum bil ma'ruf wala yanhaunahum 'anil munkar. Sehingga ketika dia takut dengan wali-wali syaitan ini, ya, dengan pasukan syaitan ini, maka dia tidak jadi berjihad di jalan Allah, tidak memerintahkan kepada yang ma'ruf, demikian pula tidak melarang dari yang munkar. Ya, ini yang lebih parahnya. Yang paling ringannya apa? Nggak enak, nggak enak, gitu, sungkan, gitu, ya. Wa hadza min a'dhami kaidihi bi ahlil iman. Dan ini termasuk dari sebesar-besar tipu daya syaitan kepada ahlul iman, kepada orang-orang beriman. Wa qad akhbarana Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala anhu bihadza. Dan sungguh Allah telah mengkhabarkan kita dengan tipu daya syaitan ini, ya. Di dalam firman-Nya, innama dzalikumu syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya itulah yang dilakukan oleh syaitan, yakni menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Fala takhafuhum, maka jangan kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, takutlah kalian kepadaku. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar ngaku beriman. Ya, kalau benar-benar ngaku beriman, jangan takut, ya, sama wali-wali syaitan. Al makna inda jami'il mufassirin. Makna dari kebanyakan ahli tafsir, yukhawifukum bi awliyaih, ya, menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Qatadah mengatakan, yu'azzimuhum fi sudurikum, yakni membuat mereka serasa besar di hati-hati kalian. Ya, membuat wali-wali syaitan ini serasa besar di hati-hati kalian. Walihadza qala, ya, maka dengan demikian, ya, berkata, fala takhafuhum wa khafuni. Ya, Allah menyatakan jangan kalian takut kepada mereka. Takutlah kalian kepadaku, in kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. Fakullama qawwiyu imanil abdi zala min qalbi khawfu awliya'i syaitan. Wa kullama dha'ifa imanuhu qawwiya khawfuhu. Dan maka sehingga setiap kali semakin kuat keimanan seorang hamba, maka hilanglah rasa takutnya kepada wali-wali syaitan tersebut. Demikian pula sebaliknya, semakin lemah keimanan seorang hamba, maka semakin kuat pula rasa takutnya kepada wali-wali syaitan. Wa min makaidihi anhu yushirul aql daiman hatta yakidahu wa la yuslimu min sihrihi illa man sya'allah fayuzayyinuhu lahul fi'l alladhi yadurruhu hatta yukhayyilu ilaihi annahu min anfa'il asya'. Dan termasuk pula dari tipu daya syaitan adalah dia menyihir akal-akal manusia terus menerus. Ya, dia menyihir akal-akal manusia terus menerus sampai dia mampu memperdayanya. Ya. Dan hal tersebut tidak ada yang selamat dari sihir syaitan ini kecuali siapa saja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fayuzayyinu lahul fi'lal ladzi yadurruhu. Syaitan itu mengindahkan di pikiran-pikiran manusia sesuatu yang memudaratkan dirinya. Hatta yukhayyilu ilaihi annahu minal manfa'. Ya, sampai syaitan itu menghayalkan bahwasanya yang memudaratkan itu sesuatu yang paling bermanfaat. Ya. Wa yunaffiru minal fi'lil ladzi huwa anfa'il asya' lahu hatta yuhayyila lahu anna yadurru. Bahkan sebaliknya, syaitan itu membuat manusia lari dari sesuatu yang bermanfaat darinya, padahal hal itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat untuknya, dan menghayalkan bahwasanya hal itu memudaratkannya. Ada kajian takut itu, ya, ada kajian takut, wah ini teroris ini, bahaya ini mau belah umat ini, gitu. Dikhayalkan, ya. Ini masih banyak nih. Fala ilahu illallah.
maka tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada orang yang selamat dari sihir syaitan ini kecuali mereka saja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kam fatana bihadza sihr minan insan. Berapa banyak orang yang terfitnah dengan sihir ini dari kalangan manusia. Wa kam hala bihi bayyanal qalb wa bainal wa kam hala bihi bainal qalbi wa bainal Islam. Berapa banyak hati-hati yang terhalangi antara dia dengan Islam, dengan sihir yang ini, wal iman, dan dengan keimanan, wal ihsan, dan dengan keihsanan. Banyak orang yang tidak menerima hidayah karena sihirnya syaitan ini. Ini pembahasan yang luas ini sebenarnya. Nip, habis ini kamu ada acara nggak, Nip? Kamu mau keluar nggak? Hah? Lagi cuma garap nama susah sih. Banyak nggak? Ya Lumayan lumayan. ya? Iya. Oh, ya wis. Mas Eko itu ada janjian di Aston itu, tapi nggak ada yang nyupirin gitu. Tadinya mau dijemput, tapi masih sampai tol Solo gitu, kelamaan kan. Berapa lama? Nanti tak WA, nanti kalau memang butuh anak WA antum, kalau enggak rasa. Hah? Aston sini. Tata Raiso nyopir motor. Hotel Aston. Kita lanjutkan bentar. Kam jalal tadi apa? Berapa banyak hati-hati yang terhalangi dari hidayah, dari Islam, dari iman, dari ihsan dengan sihir model seperti ini. Wa kam jalal batil wa abrazahu fi suratil mustahsanah wa syanna al haq wa akhrajahu fi suratil mustahjanah. Ya, berapa banyak kebatilan-kebatilan yang dihiasi oleh syaitan dengan bentuk-bentuk yang indah. Dan berapa banyak kebaikan-kebaikan yang diburukkan oleh syaitan, didatangkan olehnya dalam bentuk yang tercela. Ya, diajak kembali kepada sunnah, ya, katanya memecah belah. Ya. Kemudian melakukan kebid'ahan, ya, katanya oh ini bagus, ini bermasyarakat, kreatif, ya, dan yang semisalnya. Berapa banyak? Enggak cuma itu, berapa banyak? Ya, sesuatu kebaikan diburukkan di wajah manusia. Suatu keburukan ya diindahkan oleh syaitan. Wa kam bahraja minaz-zuyufi 'alal naqidin. Berapa banyak ya kepalsuan-kepalsuan yang dihiasi oleh syaitan sehingga diterima oleh orang-orang yang kritis. Cerdas, S3 ya, tapi sesat gitu. Wa kam rawaju minaz-zaghl 'alal 'arifin. Berapa banyak kotoran-kotoran yang laku yang dia itu diterima oleh orang-orang yang cerdas, yang pintar. Fahuwaladzi saharal uqul.
dan dialah yang menyihir akal-akal manusia hatta alqa arbabah fil ahwa'il mukhtalifah wal ara'il mutasyaibah. Dialah yang menyihir-nyihir akal-akal manusia sampai manusia itu terjumus pada bab-bab yang berlain-lain, ya, dan dia menjadi pemimpinnya, ya. Kita lihat kelompok yang paling sesat sekalipun ada pengikutnya, ya. Aneh, gitu, ya, aneh. Kelompok yang paling sesat sekalipun itu ada pengikutnya, sampai orang yang ngaku nabi sekalipun itu ada yang ikut, ya. Ya, inilah sihir-sihir yang dilakukan oleh syaitan. Wasalaka bihi minas subulid dhalal kullal maslak walqahu minal mahalik fi mahaliki ba'dal mahalik. Inilah yang dilakukan oleh syaitan, yang menyebarkan jalan-jalannya, ya, mengajak kepada jalan-jalan kesesatan, ya, jalan-jalan yang bukan siratal mustaqim yang hanya satu, yakni jalan yang bercabang-cabang yang menuju kepada kesesatan dan melemparkan mereka manusia kepada kebinasaan demi kebinasaan. Wa zayyana lahum ibadatal asnam, mengindahkan kepada manusia, ya, tentang bagusnya mengibadahi berhala. Wa qati'atul arham, dan memutuskan tali rahim, ya, memutuskan persaudaraan. Ini bukan masalah memutuskan persaudaraan. Ini masalah apa? Menjaga kehormatan, katanya. Ya, ini berapa banyak orang yang seperti itu, ya. Wa auratal banat, mengubur anak-anak wanita hidup-hidup. Wa nikahil ummahat, menikahi ibu-ibu mereka sendiri. Wa adahumul fauz bil janati ma'al kufr wal fusuqi wal isyan, ya, di mana mereka merasa bangga akan mendapatkan kebahagiaan dengan surga dengan melakukan kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Wa abrazalahu syirk fi surati ta'zim, ya, mengindahkan di mata-mata manusia itu kesyirikan pada bentuk pengagungan. Ini bukan syirik, ini mengagungkan guru-guru kita. Ya, ini kita orang soleh ini kuburan ini. Ini bukan syirik, kata mereka. Ya. Wal kufur bis sifati Rabbi ta'ala wa uluhi ala arsyihi wa takallimihi bikadbihi fi qalibit tanzih, ya, dan dia mengingkari sifat-sifat Allah Ta'ala dengan tingginya Allah di atas ars, duduk di atas ars, ya, enggak, Allah itu tidak di atas ars, Allah itu di mana-mana, gitu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ini menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tarkul amri bil ma'rufi wa nahi 'anil munkar fi qalibi tawaddudi ilan nas wa husnil khuluqi ma'ahum. Meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar dengan bentuk ini adalah akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik, kamu enggak usah ngurus-ngurusi orang. Itu akhlak enggak bagus itu. Ya, ribet aja. Gitu. Wal amal biqaulihi ta'ala, bahkan dia mendatangkan firman Allah Ta'ala, alaikum anfusakum, untuk kalian, diri-diri kalian, dah, enggak usah ngurusi orang lain. Gitu. Wal i'radi amma ja'a bihi Rasul alaihi wassalatu wassalam fi qalibit taqlid, dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangkan dalam bentuk taklid, ikut-ikut aja, kuno, ya, enggak modern, ya. Waliktifai biqaulihi min huwa a'lam minhum, ya, dan mengikuti ucapan-ucapan orang yang lebih tahu dari mereka. Udah kok, Muhammad, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, ya. Ini babnya banyak soalnya, nggak mungkin selesai untuk sekali pertemuan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.